Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurhilda Rahmawati dengan NIM 859676268. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang penanganan anak dengan gangguan bicara untuk memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dengan dosen atau tutor yaitu Ibu Siti Rodiah MPD. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut dengan materi pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian gangguan bicara itu apa sih? Jadi, gangguan bicara adalah kondisi ketika anak mengalami kesulitan dalam berbicara, pengucapan kata, atau sulit menyampaikan keinginannya dengan jelas. Nah, sebagai orang tua, kita perlu untuk mendukung supaya kemampuan berbicara anak dapat berkembang dengan baik. Oke, masuk materi yang pertama yaitu karakteristik anak dengan gangguan bicara. Anak dengan gangguan bicara memiliki beberapa ciri-ciri yang mudah dikenali. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, pengucapan kata kurang jelas. Kemudian, bicaranya lebih lambat dibanding dengan anak seusianya. Yang ketiga, sulit menyusun kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Yang keempat, sering salah mengucapkan huruf. Dan yang kelima, yaitu lebih banyak menggunakan isyarat tangan. Nah, kemudian contohnya seperti apa? Misalnya, saat anak ingin minum, anak hanya mengucapkan kata num, num, atau menunjuk gelas tanpa bisa mengucapkan kalimatnya dengan lengkap. Kemudian nih, contoh lainnya, ketika guru bertanya, "Siapa nama kamu?" Anak hanya diam atau menjawab tapi dengan suara yang kurang jelas. Nah, kemudian teman-teman, ada juga nih anak yang kesulitan mengucapkan huruf tertentu. Contohnya mengucapkan huruf R. Nah, misalnya menyebutkan kata roti, kalau diucapkan menjadi loti. Nah, teman-teman, karakteristik ini berbeda-beda ya pada setiap anaknya, sehingga kita sebagai guru dan juga orang tua harus terus memahami kondisi anak dengan sabar. Kemudian, permasalahan apa saja sih yang sering muncul pada anak dengan gangguan bicara? Jadi, anak dengan gangguan bicara sering mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya. Permasalahan yang sering muncul antara lain yaitu yang pertama, anak sulit menyampaikan keinginannya. Kemudian, anak mudah marah atau menangis karena orang lain tidak mengerti apa yang ia sampaikan. Kemudian, yang ketiga, kurang percaya diri. Yang keempat, sulit bermain dengan teman dan kesulitan mengikuti pelajaran di sekolahnya. Contohnya bagaimana? Nah, akan saya berikan beberapa contoh supaya teman-teman mudah memahaminya. Jadi teman-teman, contohnya seperti ini. Saat di kelas, anak ingin pergi ke toilet nih misalnya. Tapi karena tidak bisa menyampaikan dengan jelas, akibatnya apa? Anak menjadi bingung dan lalu menangis. Nah, kemudian nih contoh lainnya, ketika bermain bersama teman, anak sulit berbicara sehingga teman-temannya tidak memahami apa yang ia maksud. Dan hal ini itu bisa membuat anak memilih untuk diam saja dan menyendiri. Dan hal ini juga bisa membuat anak menjadi minder, tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Kemudian, ketika di sekolah nih, anak juga kadang itu kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari gurunya. Karena apa? Karena kemampuan bicaranya yang belum berkembang dengan baik. Karena itu, anak dengan gangguan bicara membutuhkan dukungan dan lingkungan yang nyaman agar merasa percaya diri. Oke teman-teman, kita masuk ke poin yang akan kita bahas atau poin utama pembahasan kita kali ini yaitu tentang penanganan anak atau strategi apa yang harus kita gunakan untuk menangani anak dengan gangguan bicara. Jadi, penanganan anak dengan gangguan bicara itu harus dilakukan secara sabar dan rutin ya teman-teman. Nah, kita sebagai guru dan juga orang tua harus bekerja sama untuk membantu perkembangan si anak. Strateginya apa saja? Jadi yang pertama yaitu sering mengajak anak berbicara.
Anak perlu diajak berkomunikasi setiap hari. Supaya apa? Supaya terbiasa mendengar dan meniru kata. Contohnya, saat makan, orang tua bisa berkata seperti ini nih. Ini nasi. Ini sendok. Seperti itu. Dengan begitu, anak belajar mengenal dan mengucapkan kata sederhana. Kemudian, strategi yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana. Seperti apa contohnya? Contohnya nih, daripada kita mengatakan, tolong ambilkan buku yang di atas meja itu. Nah, itu kan katanya panjang ya, jadi kita sederhanakan saja. Seperti ini, ambilkan buku ya. Nah, jadi lebih sederhana kan? Karena kalimat sederhana itu bisa membantu anak lebih mudah memahami ucapan. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu memberi contoh pengucapan yang benar. Jadi, kalau anak salah mengucapkan kata, kita tidak boleh marah ya. Lebih baik kita menjawabnya dengan lembut. Contohnya, ketika anak mengucapkan kata roti, kita wajib menjawabnya dengan lembut, yaitu iya, ini roti. Kita tidak boleh mengikuti ucapan anak dengan loti-loti. Kita harus mengucapkan kata yang benar. Dengan begitu, anak dapat belajar mengucapkan kata yang benar. Lanjut untuk strategi yang keempat, yaitu memberi pujian. Pujian membuat anak lebih semangat mencoba belajar berbicara. Contohnya, kalau anak berhasil mengucapkan kata mama atau mengucapkan kata papa dengan jelas, orang tua bisa memujinya seperti, wah pintar sekali, wah sudah bisa mengucapkan kata mama. Nah, ini terlihatnya mungkin sederhana ya teman-teman, tapi hal sederhana ini tuh bisa membuat anak lebih percaya diri loh. Nah, kemudian strategi yang kelima yaitu bermain sambil belajar. Bagi anak, belajar melalui permainan itu jauh lebih menyenangkan. Contohnya nih, misalnya saya sebagai guru mengajak anak itu bermain tebak hewan. Nah, di sini saya ada gambar hewan nih, ada hewan kucing. Kemudian saya berkata kepada anak itu, ini kucing. Coba bilang kucing. Iya, ayo kita ulangi bersama. Kucing. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian permainan itu tuh bisa membantu anak belajar tanpa merasa tertekan. Jadi lebih happy. Lalu, bagaimana stimulasi yang tepat untuk anak dengan gangguan bicara? Beberapa stimulasi sederhana yang dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah, yaitu yang pertama, membacakan cerita pendek. Guru membacakan cerita tentang hewan sambil menunjuk gambar tersebut. Setelah itu, anak diminta untuk menyebutkan kembali nama hewan yang ia lihat. Kemudian, stimulasi yang kedua yaitu bernyanyi bersama. Lagu dapat membantu anak lebih mudah mengingat kata. Contohnya, menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Kemudian, kita meminta anak untuk mengikuti kata demi kata. Nah, selanjutnya stimulasi yang ketiga menyebutkan nama benda di sekitar. Anak diajak mengenal benda yang ada di sekitar rumah atau di kelasnya. Misalnya, guru menunjukkan buku, lalu berkata, ini buku. Kemudian, anak diminta untuk mengulang kata buku. Stimulasi yang keempat, bermain cermin. Anak diajak melihat gerakan mulut saat berbicara. Ketika guru mencontohkan A, I, U, kemudian anak diminta mengucapkan huruf itu di depan cermin. Latihan ini dapat membantu anak memperjelas pengucapannya. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah anak dengan gangguan bicara membutuhkan perhatian, kesabaran, dan dukungan dari orang tua maupun guru. Anak harus sering diajak berbicara, diberi stimulasi yang tepat, dan didampingi dengan penuh kasih sayang. Dengan latihan yang rutin, kemampuan bicara anak dapat berkembang menjadi lebih baik. Kita juga tidak boleh mengejek atau marah ketika anak salah berbicara.
karena setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa diterima. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're